Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, the next material for today is about conjunctions. Conjunctions in bahasa means kata penghubung. Kata penghubung itu bisa digunakan untuk connect words to words, phrase to phrase, or clause to clause. Jadi bisa menghubungkan kata per kata, frase dengan frase, ataupun kalimat dengan kalimat. This article provides a brief overview of the different types of conjunction and their functions in sentence. Yang pertama, jenis conjunction itu ada yang dinamakan coordinating conjunctions. Coordinating conjunction itu terdiri dari but, so, or, and, yet, nor. Nah, ada yet dan nor belum tertulis di sini, itu maknanya kalau disingkat itu fun boys ya, fun boys. Coordinating conjunctions join words, phrases, or independent clause of a sentence together. Jadi kalau coordinating conjunction itu menghubungkan kata, frase, ataupun klausa bebas, kalimat yang bebas yang tidak bergantung dengan kalimat yang lainnya. They often link similar grammatical parts of sentence together. Nah, mereka itu biasanya untuk menghubungkan bagian dari kata dalam bahasa Inggris ataupun kalimat dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi yang sama. Contoh, parts of speech dengan parts of speech, frase dengan frase, phrase to phrase, lalu clause dengan clause. Example-nya, we went to the park, but we did not have time for the museum. Ini kata penghubungnya menggunakan kata but, tetapi gitu loh. Kami pergi ke taman, tetapi kami tidak mempunyai waktu untuk ke museum. She has to work late tonight, so she cannot make it to the party. Dia harus bekerja larut malam sehingga, maksudnya maknanya sehingga dia tidak bisa ke pesta gitu. Let's meet at the beach or in front of the hotel. Ayo ketemu di pantai, at the beach, or atau in front of the hotel, atau di depan hotel. Yang keempat, on Friday night we watch television and a movie. Pada Jumat malam kami menonton TV dan film gitu ya. In sentence, coordinating conjunctions come in between the individual words. Jadi coordinating conjunction itu ada di antara kata per kata ataupun frase, dan juga di antara kalimat dengan kalimat. Nah, contohnya yang atas itu, kalau frase dengan frase ya TV and a movie, the beach or in front of the hotel. In front of the hotel itu bukan kalimat, itu kalau tadi kalian sudah mempelajari tentang itu apa tadi itu preposition, kata depan. Nah, in front of the hotel itu adalah preposition phrase. At the beach dan juga in front of the hotel. Nah, kalau yang nomor 2 itu menghubungkan kalimat dengan kalimat. She has to work late tonight. Nah, itu satu kalimat bebas, kalimat independen itu. Lalu so she cannot make it to the party. She cannot make it to party itu juga kalimat sendiri. Yang nomor 1 juga sama, itu menghubungkan kalimat dengan kalimat. Selanjutnya ada subordinating conjunction. Subordinating conjunction itu untuk menggabungkan kalimat yang bebas dengan kalimat yang bergantung. Dalam bahasa Inggris itu independent clause dan dependent clause. Independent clause itu kalimat yang bisa berdiri sendiri, nggak membutuhkan dependent clause. Kalau dependent clause itu kalimat yang bergantung yang membutuhkan kalimat yang lainnya. Untuk kata penghubungnya itu ada after, before, although, even though, because, as, if, as long as, provided that, till, until, dan lain sebagainya itu. Nah, ini saya terangkan untuk yang dimaksud independent clause dan dependent clause. They went running, mereka berlari, itu independent, kalimatnya bebas. Nah, yang kalimat dependent itu adalah kalimat yang diawali dengan subordinating conjunction, yang diawali dengan although, despite, because, while, after, dan sahabat-sahabatnya tadi itu yang termasuk subordinating conjunction. Itulah yang dimaksud dengan dependent clause, dan kalimatnya harus komplit. Nah, dependent clause itu tidak bisa dipahami sendiri. Tiba-tiba ada kalimat although it was very hot, meskipun itu sangat panas. Tidak ada kalimat lainnya, itu nggak bisa dipahami. Although it was very hot, meskipun itu sangat panas, itu kalimatnya nggak bisa diterima. Itu membutuhkan kalimat lainnya, yaitu they went running, mereka tetap berlari. Gitu, they went running, mereka tetap berlari, itu bisa dipahami. Mereka tetap berlari, mereka berlari, bisa dipahami. Kemudian yang nomor 2, we went to the beach, kami pergi ke pantai.
Sudah jelas, kami pergi ke pantai itu kalimat komplit. Tapi kalau cuma kalimatnya despite the rainy weather, tidak ada we went to the beach-nya, cuma despite the rainy weather, meskipun cuacanya hujan, nah itu tidak bisa dipahami. Tiba-tiba ada orang, meskipun cuacanya hujan, nah tidak bisa dipahami. Maka itu membutuhkan yang namanya independent clause. Nah ini although, even though itu maknanya meskipun, despite, in spite of juga meskipun itu sama. Bedanya kalau although dan even though itu diikuti oleh kalimat komplit. Ya, kalau despite dan in spite of itu bukan diikuti kalimat tetapi frase. Frase itu gabungan dari beberapa kata tapi bukan kalimat. Yang namanya frase itu tidak ada kata kerjanya. Perhatikan, the rainy weather. Musim hujan. Musim hujan itu nggak ada kata kerjanya loh, itu hanya frase. Tapi beda dengan yang atas. It was very hot. Itu panas. Kata kerjanya apa? Was. Was itu sebagai kata kerja. Seperti itu ya. Because as itu maknanya karena, while, whereas itu sedangkan atau sementara, after setelah ya. Nah ini contohnya nomor 6 juga, before sebelum, if, provided that, as long as. Nah itu bisa dipilih salah satu, jangan ditulis semuanya kalau buat kalimat. Lalu juga ada unless, kecuali, when, once, ketika, until, till, hingga. Nah itu ya. Subordinating conjunctions always come at the beginning of a dependent clause. Jadi subordinating conjunction itu selalu ada di depannya dependent clause. Selalu ditulis di depan kalimat yang tidak bebas, kalimat yang membutuhkan kalimat yang lainnya. Nah, perhatikan contohnya yang di nomor 1 sampai 10 itu ya. Itu ketika dependentnya ditaruh di depan. Kalau yang di contoh yang atas tadi itu independennya di depan, dependentnya di belakang. Ketika dependentnya itu ditulis di depan kayak itu, although it was very hot despite the rainy weather while her brother lives in California, maka setelah kalimat dependentnya harus ada koma. Perhatikan itu ya. Pasti ada koma. Nah, sampai nomor 10 itu until you get your license, koma, you can drive. Nah, tetapi ketika kalimat independennya yang di depan, maka tidak membutuhkan koma, seperti contoh yang di nomor 1 sampai 10 yang atas ini tadi. Nah, ini kan nggak ada komanya. Karena dependennya di belakang, gitu ya. Oke. Sementara untuk yang contoh nomor 1 sampai 10 yang kedua yang subordinating conjunction itu di awal, maka harus ada koma setelah dependent clause-nya. Selanjutnya yaitu ada linking words across sentence. Linking words itu adalah kata penghubung. Kata penghubung across sentence, kata penghubung di kalimat yang berbeda maksudnya. Ketika kalimat itu sudah sampai titik, nah lalu ada kalimat lagi, itu nanti kadang-kadang membutuhkan yang namanya linking words, kata penghubung. Linking words across sentence always link a second sentence to an idea in the previous sentence. Jadi linking words itu menghubungkan kalimat kedua dengan ide di previous sentence, dengan ide di kalimat sebelumnya. Tadi ini sudah berpisah loh ya, tidak satu kesatuan. Nanti kalian lihat contohnya. Biasanya linking words itu ada in addition, furthermore, in addition, tambahan lagi, furthermore lebih jauh lagi, however akan tetapi, on the other hand, di sisi lain, therefore oleh karenanya, consequently konsekuensinya, firstly awalnya, secondly kedua, thirdly ketiga, finally akhirnya. Lihat saja langsung di contohnya ini. Perth is a nice place to live for many reasons including the fantastic summer weather and the beaches and parks. Nah itu sudah selesai kalimatnya. Lalu kalimat yang selanjutnya itu agar bisa nyambung dengan kalimat yang sudah sampai titik itu tadi, maka membutuhkan linking words. In addition atau furthermore, there are a lot of pubs, clubs, restaurants, and cafes to enjoy. However, akan tetapi, there is not much to do in winter when it is cold. Akan tetapi tidak ada yang bisa dilakukan ketika musim dingin, gitulah ya. Selanjutnya di kalimat selanjutnya ada therefore ya. Seperti itu. Di contoh yang bawahnya juga, before you travel you need to think about a number of things titik. Nah, sudah selesai. Lalu ada kalimat lagi untuk membuat ide di kalimat selanjutnya itu nyambung dengan yang kalimatnya sudah sampai titik tadi, maka digunakanlah linking words, yaitu firstly, make sure your passport is up to date. Secondly, nah itu sudah berbeda-beda kalimatnya. Sampai akhirnya, finally change some money into Aussie dollars before you leave your country. I think that's all for today. I hope that it will be meaningful for you, and if you still confused with my explanation, maybe you can browse from another sources ya. Kalian bisa
mencari sumber lainnya yang bisa membuat kalian lebih paham lagi tentang materi conjunction dan materi-materi yang sudah saya sampaikan. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.